Bismillahirrahmanirrahim. Ini persembahan untuk harlah ke-95 Nahdlatul Ulama. Kami menyenandungkan qasidah Ya Nahdlatul Ulama karya Lora Ahmad Nuriz Zain Tibian Situbondo. Ya Nahdlatul Ulama'i anti wasilati wa tariqati fi zumratil ulama'i. Abauna ajdaduna wa syuyukhuna yahmuna tahta raya til khadra'i jam'iyatun qamu ala ta'sisiha qawmun minal akhyari wal uzama'i bi isyaratin aw ma ilaiha syaikhu na'alban kalani marji'ul ulama'i fatanabaha syaikhul murabbi Hashim al-Ash'ari tajulil ru'asai Zakal aswayati bihi zakal fatawa kadzaka subhatuhul lati biwarai wa yaqulu ya jab baru ya qaharu mana'adalina dhatina falil ba'sa qamat lina wilqan ni illa khadwatan fi khidmatin li syari'atin samha'i fatazayanat lin nasihata baya umadul ayadi wa wahabiridai hatta tasira bidhaka akbar mawhibin nadharat lahadun ya bi'aini bahai ya ahla induni siyafal tanhadu sawusufakumu warul ulama'i wal taqtadu bihim wala tatafarraqu anhum fatadhhaba rihukum kahusa fatamassaku wa tajamma'u finna dhatil ulama'i misbah hiddu jawal ma'i ansyatu fiki qasidatan lamadi hambal da'iyan mutawassilan bighina'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjuminirat amma ba'd.
wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariban iftah alaina fathan qariban iftah alaina fathan qariban innaka arhamur rahimin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Mukarram Muhtaram Sebul Fadilah Sebul Bait, ini Pak Imam Sibaweh serta keluarga besar Saung Santri Inayatullah di masa berada, semoga beliau dan semua keluarga besarnya selalu berada dalam sehat walafiat, dikuatkan lahir batin, dijauhkan dari segala bala penyakit, fitnah dunia akhirat, dan orang hasud juga khususnya wabah corona, dan semoga Allah berikan panjang usia dan rezeki yang luas serta berkah dan mudah, digampangkan urusannya, dilepaskan kesulitannya, dan dihasilkan maksud dari batin dunia agama akhiratnya, serta Saung Santri dan Santri Rohim ya, serta semua pesantren NU diberikan kemajuan, semakin banyak manfaat, keberkahan, kemaslahatannya bagi agama dan bangsa, dan semua santri-santrinya diberikan futu ilmu, dicerdaskan hasil maksudnya jadi hamba yang solehah, dan bahagia mulia dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, al-mukarramun wal mukarramat, para pemirsa pengawasan ya pengajian Saung Santri Inayatullah, yang alhamdulillah kita menambahkan slot ngaji yakni pada malam Kamis yang memang dikhususkan untuk ilmu-ilmu alat, dan sekarang adalah kajian tentang Fathul Gharib yang dikupas nanti melalui pendekatan ilmu nahwu sorofnya. Dan pada malam ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan metode segitiga Sabi Rohim ya. Saya akan memberikan bahasan secara globalnya saja, karena kalau detail nanti itu khusus buat yang mengikuti pelatihan cara cepat baca kitab kuning ya, yang sistem 5 jam. Kita berharap semoga dengan barokah kita ngaji, barokah silaturahim ya, baik di tempat ini maupun melalui virtual ya, Facebook, dan juga barokah suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah SWT, semoga Allah memberikan pada kita dan keluarga semua sehat walafiat, panjang umur, dikuatkan lahir batin, rezeki yang berasal dari berkah dan mudah, digampangkan urusan, dan juga dinaikkan derajat serta dilepaskan kesulitan yang sakit. Allah segera sembuhkan khusus yang kena penyakit COVID ya. Semoga bisa sehat walafiat kembali, dan juga negara kita, bangsa kita segera dijauhkan dari segala bala musibah, wabil khusus wabah corona ini segera Allah angkat dari negeri kita dan seluruh dunia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pada kita semua rezeki yang luas, berkah dan mudah, supaya bisa ziarah ke tanah suci berulang kali, dan juga kebayar hutang, dan mudah-mudahan Allah berikan hasil maksud lahir batin dunia agama akhirat kita, dan juga Allah muliakan kita dengan akhlakul karimah, dan semoga kita dikaruniai keturunan-keturunan yang soleh-solehah, bahagia, mulia, sukses dunia akhiratnya, dan juga bakti orang tua, tadi pada guru, dan juga jauh dari bala maksiat, serta mudah-mudahan semuanya mendapat lindungan Allah SWT, taufik dan hidayah juga, bimbingan taufik hidayah, sehingga bisa istiqamah dalam ibadah akidah dan al-karimah husnul khatimah ala hadina wa kullu zaman wa hadirun biagis minggal adama bihaqi salam syabil muslim karamati syabda qadir jalani barakatuh jamaah wasalin wal amilin wa bihaqi wa bisiri asrari suratul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang kedua ya, untuk musannif pengarang kitab dan juga ulama salafus sholihin. Al-Fatihah. Anallaha ta'ala yaftalina futul arifin wahdiha ila hadratin nabil mustafa sallam wa alihi wa sahbihi wa jami'i ulamil amilin wa sadiqin wa syuhada wa sholihin ulamil musahidin wal mufiddin wal musannifil mukhlisin usan sabil kitab fatul garib wa satakrib saya Abu Suja wa saya Bukhari Al-Ghazza wa jami' ulama nahwin sarfin wal qurra wal fuqaha muhaddisin mufassirin sadatus sufati muhaqqiqin wa jami' nadatul ulama wa ru'asaihim wa syasubakir wa uliyati sabi jawa jami' syahina usun kajili surhiyat cipasun nasib malaya wa ghairi min masyihim nal garim mar'anjari jimhilin dakushim lahum fir'afani wa barakati manu dunya wal akhirah syawli lailana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pasal tentang istinja ya. Ya, betul kan? Ya, istinja itu ya bahasa sederhana kayak cebok gitu ya. Nah, baik dengan air ataupun dengan batu ya. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Bermula ini itu satu pasal wal istinja'u dan bermula istinja wajibun itu wajib. Minal bauli dari kencing wal goiti dan berak. Wal abdolu dan bermula yang lebih utama ayastanjia. Wal abdul bermula yang lebih utama istanjia itu beristinja. Siapa itu man ya orang ya. Dengan apa? Bil ahjari dengan batu-batu. Summa yasba'uha bil ma'i. Kemudian mengikutkan siapa itu manha akan itu ahjar bil ma'i dengan air. Summa yutsbi'uha kemudian mengikutkan siapa si manha akan itu ahjar bil ma'i dengan air. Wa yajuzu dan boleh apa? Ayak tasyura untuk meringkaskan atau mempraktiskan ya mempraktiskan siapa man alal ma'i atas air saja al ma'i atas air saja. Au ala salasati hajarin atau atas tilu ya 3 batu ahjar ya pirang-pirang batu yanko yang bisa membersihkan man bihina dengan ini salasati hajar al mahala akan tempat keluarnya najis. Al-mahala akan tempat. Dan kalau bisa membersihkan siapa man bihina dengan itu salatu ahjar al-mahala akan tempat itu tempat keluarnya najis. Titik. Feda aroda al-iktisoro. Dan jika bermaksud siapa man al-iktisoro akan praktis ala ahdihima atas salah satu itu air dan batu
Daroda apabila bermaksud siapa man al-iktisara akan praktis alah dima atas salah satu dari batu dan air. Fal mau maka bermula air afdol itu lebih utama. Fal mau maka bermula air afdol itu lebih utama. Wajtanibu dan menjauhi si man al istiqbalal kiblati akan menghadap kiblat. Istiqbalal kiblati akan menghadap kiblat, wastidbaraha dan membelakanginya itu kiblat. Membelakangi itu kiblat fi sahra'i, di mana? Di lapangan luas ya, sahra, lapangan luas. Wajtanibu dan menjauhi siman al-baula akan kencing filma iraqidi di air yang tergenang. Filma iraqidi di air yang tergenang. Wa tahta syajaratil musmirati dan di bawah pohon yang berbuah. Wa tahta syajarati dan di bawah pohon al-musmirati yang berbuah. Wa fit tariqi dan di jalan. Tuh, jangan kencing ya atau berak di jalan yang sering dilalui oleh ya orang-orang umum ya. Wazilli dan juga jangan di tempat berteduh ya kayak pos ronda umpamanya ya. Nah, itu jangan kencing atau berak di situ ya. Was sakbi dan juga jangan di lubang. Was sakbi dan di lubang. Nah, itu adabnya seperti itu. Wala yatakallamu dan jangan berbicara siapa eman. Wala yatakallamu dan jangan berbicara siapa eman alal bauli wal ghaiti saat kencing dan berak. Wala yastaqbilu asyamsa dan jangan menghadap siapa itu man asyamsa kepada matahari wal qamara dan bulan. Wala yastadbiruhuma dan jangan membelakangi itu matahari dan bulan. Ya baik, kita itu ya baca itu bareng-bareng dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun bermula ini itu satu pasal. Wal istinja'u dan bermula istinja. Wajibun itu wajib. Minal bauli dari kencing. Wal ghaiti dan berak. Wal abdolu dan bermula yang paling utama. Ayastanja itu beristinja siapa eman. Bil ahjari dengan batu-batu. Suma yutsbi'uha kemudian mengikutkan siapa eman. Ha akan itu ahjar.
bil ma'i dengan air. Wa yajuzu dan boleh apa ayak tasiro agar meringkaskan siapa man alal ma'i atas air au ala salasati ahjarin atau atas 3 batu yang bisa membersihkan man bihinna dengan itu salah satu ahjar al mahalla kepada tempatnya. Weda aroda dan apabila bermaksud siapa man al iktisara akan praktis ala ahdihima atas salah satu dari air atau batu fal ma'u maka bermula air abdolu itu lebih utama wa yajtanibu dan menjauhi siapa man istiqbalal kiblati akan menghadap kiblat wastidbaraha dan membelakangi itu kiblat fisohroi di lapangan luas wa yajtanibu dan menjauhi siapa man al baula akan kencing ilma iraqidi di air yang tergenang wa tahta syajarati dan di bawah pohon al musmirati yang berbuah fitoriki dan di jalan wazili dan tempat berteduh wasakbi dan lubang wala yatakallamu dan jangan berbicara siapa man alal bauli wal ghaiti saat kencing dan berak wala yastaqbilu dan jangan menghadap siapa man asyamsa pada matahari wal qamara dan bulan wala yastadbiruhuma dan jangan membelakangi siapa man huma kepada samsu dan qamar. Alhamdulillah. Baik, ini pasal adalah menjelaskan tentang istinja ya, cebok. Nah, jadi setiap orang pasti ini ya, ya kencing gitu ya, berak gitu sebagai pengeluaran dari sari-sari makanan yang sudah tidak dibutuhkan ya, itu merupakan salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbayang kalau seandainya Allah enggak ngasih saluran untuk pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak terpakai. Wah, itu manusia dalam berapa minggu ya atau 1 bulan juga sudah bergelimpangan semuanya, sudah mati gitu kan. Kenapa? Ya tidak terbuang gitu kan, sisa-sisa makanan itu yang sudah diproses dalam tubuh ya. Nah, itu yang sudah tidak terpakai lagi, ya itu harus dibuang semuanya ya. Baik melalui lubang depan ataupun lubang belakang gitu. Nah, itu dan juga keringat ya. Nah, ini salah satu desain yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini perlu disyukuri oleh kita ya. Bahkan pakar kesehatan ya itu membuat satu kesimpulan, ukuran sehat itu ada 3 ya. 1, kalau orang itu enak makan dan minum ya.
nafsu lah gitu kan, oh enak nggak ada pantangan apa gitu ya. Nah itu sehat berarti dia. Yang kedua ya, yaitu apa? Enak, kencing dan berak lancar ya. Nah itu berarti ukuran sehat tuh ya. Kencing beraknya nggak ada bermasalah ya, nggak keluar darah atau tidak ada apa terhambat apa gitu ya. Nah, berarti sehat tuh. Yang ketiga apa? Ya lancar dan enak berjima gitu kan. Nah itu. Jadi kalau udah apa tidak ada permasalahan ya dalam 3 hal itu, berarti ya sudah terkategori orang yang sehat. Nah itu. Ini kaitannya dengan itu tadi ya, ya kesehatan dalam kelancaran membuang air ya. Ya, buang air ya, istinja itu ya bahasa lemesnya buang air ya. Nah itu harus cebok ya, cebok dari buang air itu ya. Nah itu cebok dari buang air. Nah ini hukumnya apa? Wajib ya. Nah ini salah satu dari apa ya, kitab Toharoh ya, kitab bersuci. Nah itu jadi umat Islam ya harus membersihkan diri dari segala hadas ya. Nah dan juga najis ya. Nah itu ya, hadas kecil maupun hadas yang besar ya, itu harus dibersihkan. Nah itu juga najis gitu ya. Nah itu makanya di sini ada pasal tentang istinja, cebok ya, dari buang air itu kan. Nah dan itu hukumnya adalah wajib ya. Nah itu wajib menurut usul fikihnya apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi ya, suatu yang diganjar kalau dikerjakan, wa yu'aqabu ala tarkihi, disiksa kalau apa ditinggalkan. Makanya jangan heran kalau ada hadis yang apa namanya menceritakan orang yang dahsyat sekali menerima siksaan kubur. Karena apa? Karena tidak memperhatikan istinjanya. Ya, nah itu. Jadi ini apa? Harus apa namanya? Harus diperhatikan, makanya maka itu hukumnya adalah wajib. Nah, itu. Minal bauli wal ghaiti, dari kencing dan berak ya. Nah, itu. Wal abdolu, abdolnya gimana istinja itu? Ayastanjia bil ahjari, itu beristinja siapa man ya. Ya itu. Yang sudah apa? Kencing dan berak itu ya. Sinja cebok dengan apa itu? Ya, bil ahjari, dengan 3 batu ya. Atau 1 batu ada 3 sudut ya. Nah, gitu. Jadi nanti dioles sudut yang pertama, lalu sudut yang kedua, lalu sudut yang ketiga gitu ya. Nah itu. Nanti kalau memang apa belum bersih ya pakai batu yang keempat ya. Nah gitu. Udah bersih nih ya, sunnah diganjilkan pakai batu yang kelima gitu ya. Nah, batu kelima belum bersih, bersihnya dengan batu keenam ya, tetap aja sunnah diganjilkan dengan batu yang ketujuh. Nah gitu ya. Summa yujbiha bil ma'i. Setelah itu apa? Ya, setelah sampai ke tempat yang normal, banyak berlimpah air di situ, ya, nah, dibersihkanlah dengan air gitu, ya. Ribet atuh pakai batu dulu terus pakai air mah. Bisa nggak dengan air saja langsung? Oh boleh. Wa ya juzu, boleh apa ya tasiro, ya meringkas. Jadi apa? Ya mempraktiskan saja lalmanya pada air, udah langsung dengan air gitu kan, karena airnya berlimpah umpama, udah gak usah pakai batu dulu ya, udah langsung pakai air ya, boleh itu. Awalah salah satu ahjarin yang binal mahalla tuh ya, kalau umpamanya kita lagi apa ya, tidak di rumah ya, di perjalanan gitu ya, terus kencing atau berak gitu kan, terus apa namanya nggak ada air untuk apa, untuk mencucinya gitu kan, untuk ceboknya itu ya, air aqua udah habis umpamanya begitu ya. Nah udah pakai apa, pakai itu ya, ya batu itu.
dengan apa? Salah satu ahjar, 3 batu yang bisa membersihkan apa? Al-mahalla, tempat keluarnya itu najis, ya. Nah itu dia harus hati-hati ya, jangan sampai ya berceceran gitu ya. Nah itu kalau berceceran tuh tidak cukup dengan batu, harus dengan air ya. Nah itu untuk mensucikannya ya, ini makanya harus hati-hati ya. Nah itu jadi hanya pada lubangnya saja dibersihkan dengan batu ya, 3 batu saat tidak ada air ya. Nah itu tadi ya, kalau belum bersih dengan batu keempat sudah bersih, tetap sunnah diganjilkan dan seterusnya ya, yang tadi sudah dijelaskan. Wa idza radal iktisara ala dima fal mau afdal. Nah, maka jika ingin lebih ringkas atas batu dan air ini, maka yang lebih utama mana? Fal mau afdalu, maka bermula air itu lebih utama ya. Karena air itu ya istilahnya lebih efektif ya untuk membersihkan najis ya. Nah itu kan umpamanya bersih nih ya, yaitu lubang keluarnya kotoran itu ya, bersih dengan 3 batu. Nah itu terus dia umpamanya sholat lah gitu ya, dengan air atau tayamum ya. Nah itu kan ada permasalahan itu tuh, istilahnya kan ada ya sisa-sisa itu ya. Ya namanya dengan batu kan enggak sebersih dengan air gitu. Nah terus sampai dia berkeringat tuh kan, nah itu kan keringatnya itu kan ya istilahnya menempel pada bekas membersihkan itu ya dengan dengan batu tadi ya. Nah itu gimana itu ya. Nah, apakah dimaafkan atau tidak? Nah ini ada kaidah dari para ulama fikih ya yuktafaru fid dawami mala yuktafaru fil ibtida ya. Jadi dimaafkan sesuatu yang sudah berjalan gitu ya. Nah dimana pada awalnya itu tidak dimaafkan ya. Nah itu jadi kan ketika dia keluar itu kan najis, tidak dimaafkan gitu, tapi setelah dibersihkan dan sudah ya sudah berjalan waktu gitu kan, terus dia sholat ya. Nah jadi masih istilahnya masih diperbolehkan tuh ya, jadi dimaafkan kalau umpamanya ada keringat-keringat yang ya istilahnya membasahi dari lubang keluarnya kotoran tadi ya, karena tadi sudah dibersihkan dengan batu ya. Nah itu jadi istilahnya sisa-sisanya itu ya setelah dibersihkan itu dimaafkan ya. Nah itu berdasarkan kaidah tadi yang dibuat oleh para ulama ya. Sama halnya ini ada di Qulubi wa Umairah ya, kitab itu Qulubi wa Umairah itu jadi ada gimana kalau umpamanya kita makan ikan gitu kan, ikan tapi dia ya dibesarkan dengan kotoran manusia gitu kan. Nah yang umpamanya ya orang gitu, kalau zaman dulu kan masih banyak balong-balong ya, kolam gitu. Nah terus dibikin jamban gitu kan. Nah jamban yang gantung itu ya, nah itu dia kencing atau berak di situ kan. Nah itu kotorannya dimakan oleh ikan gitu. Nah itu gimana itu ya, boleh nggak ikannya dimakan? Ya boleh ya. Nah itu dalilnya itu tadi ya, kaidah yuktafaru fid dawami ma la yuktafaru fil ibtida itu ya. Ketika awalnya itu kan najis tuh keluar kan. Nah itu tuh ya tidak dimaafkan awalnya, tapi karena sudah sudah ditelan oleh ikan dan dia sudah berproses gitu ya. Nah di tubuh ikan itu kan, nah itu pokoknya ceritanya dia udah hilang aja gitu kan, karena sudah berproses dan ya jadi gizi kan ikan jadi gede gitu ya. Nah ikannya kalau umpamanya sudah siap untuk
apa ya kita manfaatkan ya, digoreng, dipais atau apa gitu kan, itu nggak apa-apa gitu ya, karena ya sudah apa ya, sudah berproses dia gitu ya. Nah itu padahal awalnya tadinya tidak dimaafkan. Oke, kita lanjutkan. Wa yajtanibu nih adabnya ya. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati. Kudu menjauhi siapa si man ya. Nah, ketika kencing atau berak ini jangan sampai apa? Istiqbalal kiblah. Ya, menghadap kiblat, wastidbaroha, dan membelakangi kiblat. Di mana? Fisohroi, di lapangan luas gitu. Nah, ini ada hadisnya nih, ada di Bulughul Maram ya. Nah itu kumpulan hadis-hadis hukum di situ ya. Bulughul Maram atau Al-Lu'lu'wal Marjan ya. Itu ada di situ tuh. Jadi ternyata hadis yang menyatakan bahwa jangan kamu berak atau kencing menghadap kiblat atau membelakangi. Nah, itu ternyata ya, konteksnya kalau dilakukan di padang luas. Kan kalau dulu itu ya kita tahu ya, namanya padang pasir gitu ya. Jadi orang umpamanya mau kencing, mau berak gitu kan, ya udah pokoknya dia menjauh aja dari penglihatan manusia gitu kan, tempat yang agak jauh. Nah di situ dia kencing dan berak gitu kan, di situ gitu. Nah itu jadi nggak ada tutup-tutupnya ya, nggak ada penutupnya gitu ya, namanya ini zaman dulu settingannya ya. Nah itu, nah jadi di saat kencing dan berak di sohro ya, lapangan luas gitu, nah itu kayak padang pasir ya gitu kan, yang membentang gitu kan, nah itu nggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat gitu. Tapi kalau seandainya ada partisi gitu kan ya, ada penghalang, ada tembok gitu kan, atau bilik gitu kan, nah itu tidak mengapa gitu kan, jadi no problem lah, bukan menjadi persoalan, jadi boleh-boleh saja gitu ya. Ya kan kita kebanyakan kan bikinnya di dalam rumah kan tuh, jadi sudah tertutup dia, jadi posisi WC-nya mau menghadap kiblat atau membelakangi itu tidak dilarang, tidak jadi soal gitu ya. Tapi orang yang kagak paham konteks hadis itu kadang-kadang dibongkar WC-nya gitu kan, wah ini mah menghadap kiblat atau membelakangi nggak boleh tuh hadisnya gitu kan. Ini kata profesor hadis ya, guru saya, itu minal begoin itu ya, masuk orang-orang yang bodoh ya. Nah gitu, karena nggak paham konteks hadisnya itu gimana ya. Nah tuh, jadi latar belakangnya itu larangan tersebut kalau fisohro ya, di lapangan luas. Tapi kalau udah tertutup, itu nggak apa-apa, dia nggak usah dibongkar segala. Itu banyak tuh kasus-kasus kayak gitu ya. Itu kenapa ya, orang hanya belajar dari teks hadis ya dan terjemah. Wah kan makanya bisa gawat ya, memahami Quran hadis dari terjemah ya. Jadi harus fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada orang yang ahli gitu ya. Tanya fikih kepada yang ahli fikih, tanya tafsir kepada ahli tafsir ya. Tanya hadis kepada ahli hadis dan sebagainya gitu. Nah itu ya. Jadi sekali lagi larangan menghadap dan membelakangi kiblat itu yaitu fisohroi ya, yaitu di lapangan luas ya. Nah itu ya, kalau di di tempat kita kan ya istilahnya lagi ya dulu lah pengalaman ya, zaman kecil dulu ya, main bola gitu kan, terus mau kencing mau berak gitu kan ya, istilahnya nyari semak-semak dulu kan. Nah ya sama juga itu masih sohro ya, nggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat gitu ya. Ya kalau menghadap kiblat berarti ke arah barat kan. Nah itu menghadap, kalau membelakangi berarti ke arah timur, berarti ke utara atau selatan gitu arahnya gitu kan. Nah itu berlaku di sohro. Nah itu
Wa yastanibu al-baula, berikutnya adabnya menjauhi kencing fil ma'i raqidi, di air yang tergenang ya. Nah, kalau di Bogor ini masih banyak kayak kocok-kocok gitu ya. Gitu. Jadi lubang-lubang yang menampung pembuangan orang yang yaitu tadi habis kencing atau berak gitu kan. Nah, itu. Jadi terakumulasi dalam ya sebuah kotak gitu kan. Nah, itu ya lubang situ kan. Nah, jadi ya itu kan jadi tergenang ya. Kenapa? Tidak dialirkan. Makanya harus ditutup, bikinlah seperti tank gitu kan, diketutup gitu. Ya. Makanya orang yang masih punya ya kalau bahasa sininya kocok gitu kan. Nah, gitu. Jadi pembuangan ya lubang pembuangan dari kencing dan berak gitu kan yang tidak tertutup. Nah, itu agar jangan sampai nanti berat siksaannya nanti di alam kubur ya. Nah, itu ya harus segera ditutup aja gitu ya. Jadi bikin safety tank gitu ya. Nah, itu ya karena itu hadisnya ya masyhur ya gitu. Jadi ketika Nabi sama sahabat itu berjalan ya melewati pekuburan, terus Nabi mendengar ngenes gitu bahasa kitanya ya. Jadi hatinya tergerus gitu. Nah, kalau samperin ya, ternyata ini kuburan ada dua gitu kan, yang satu ya disiksa karena ya karena suka namimah ya, suka memprovokasi, ngadu domba kan. Makanya Nabi pernah bersabda kan, la yadkhulul jannata namamun ya, tidak akan masuk surga orang yang tukang ngadu domba ya. Nah, itu suka memprovokasi, yang menyebar hoak gitu kan, berita-berita bohong gitu. Nah, itu hati-hati tuh ya. Sekarang kan zaman medsos ya. Nah, itu hati-hati ya. Itu kalau men-share sembarangan gitu kan, sehingga membuat konflik, membuat keadaan jadi tegang gitu kan, bahkan bisa diadukan antara rakyat dengan pemerintah atau rakyat dengan rakyat ya, konflik horizontal istilahnya gitu kan. Nah, ini akan berat tuh siksaannya ya, naudzubillah min dzalik ya. Nah, itu ada di dalam kitab At-Targhib At-Tarhib ya, itu ada tuh ya. Nah, yang satu lagi dosanya ya Rasulullah, yaitu dia karena tidak benar ketika dia buang hajatnya gitu kan. Nah, itu ya jadi makanya ya termasuk itu tadi kan, jangan sampai kencing atau berak di itu ya air yang tergenang ya. Nah, itu di mana nanti kan di situ orang lewat akhirnya akan itu ya mencium bau yang tidak sedap. Nah, itu ya kan Islam itu tidak boleh mengganggu siapapun lah gitu ya. Nah, itu sekecil apapun jangan sampai kita merugikan orang, mengganggu orang ya. Itu kan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi kan. Di antara baiknya Islam seorang itu meninggalkan ma la ya'nihi, yang tidak berguna gitu kan. Nah, itu ya, jadi jangan sampai itu tadi ya menyakiti orang ya. Maka adabnya juga gitu ya, jangan dia kencing di air yang tergenang. Nah, itu ya. Kemudian amal jari fayukrahu fil qalil. Nah, di sini kalau di syarahnya itu kalau air itu mengalir ya. Nah, tapi kalau kalau air mengalir cuma mengalirnya airnya sedikit banget ya, dimakruhkan karena yaitu tadi ya. Ya karena nanti ada yang nyangkut gitu kan, airnya ya kebauan juga yang lewat di situ kan. Nah, itu jadi kalau air mengalirnya deras, banyak airnya itu nggak apa-apa ya. Nah, itu. Tapi kalau air mengalir tapi airnya kecil banget gitu kan, ya itu kalau umpamanya buang hajat di situ kan nanti bisa nyangkut gitu. Hanya orang lewat situ terkebauan juga ya. Nah, itu. Nah, di sini bisa fayukrahu, hukumnya makruh ya, di air yang mengalirnya kecil gitu kan. Nah, itu.
Wa itanibu aidan al-baul ghaid tahta syajaratil musmirah. Ya, dan juga adab berikutnya jangan kencing atau berak di mana? Di pohon yang sedang berbuah, ya. Nah, itu wakas samri wa ghairihi, ya, waktu dia berbuah ataupun belum berbuah. Jadi isinya nih pokoknya ya, pohon-pohon yang bisa menumbuhkan buah-buahan yang bisa dimakan, ya, dan umumnya itu memang disukai manusia gitu kan. Nah, itu kan. Tapi kan ada juga buah-buahan yang tidak dimakan manusia. Ini khususnya pohon buah yang inilah yang udah umum, manusia pasti makan di situ, ya. Nah, itu makan buah itu. Nah, jadi kita nggak boleh tuh kencing atau berak di pohon yang sedang berbuah ataupun yang akan berbuah. Karena apa? Nanti ya sari-sari dari kencing dan berak itu kan nanti akan diserap oleh tumbuhan itu. Akhirnya nanti ya rasanya tadi manis jadi asam gitu kan. Nah, itu ya, atau ya itulah pasti akan berpengaruh kepada pertumbuhan dari buahnya itu, ya. Nah, itu jadi nggak boleh nyakitin pohonan juga gitu kan, karena pohonan juga makhluk Allah, ya. Nah, dan juga punya jiwa dia. Nah, itu terus wapit toriki. Nah, dan juga jangan kencing atau berak di jalan, ya. Nah, itu atau di gang-gang gitu kan, di gang-gang sempit yang sendiri orang kencing gitu kan, nanti orang lewat ya pasti kebauan, ya. Atau ya berak gitu, ya, kecuali kucing kali kan, dia kan nggak punya akal dia mah, ya. Itulah kencing aja di gang gitu atau berak di gang gitu kan. Nah, itu ya, kalau manusia sih itu hukumnya jadi bisa jadi haram, ya. Nah, itu ya paling tidak ya makruh lah gitu kan. Nah, itu padahal makruh itu kata Gus Baha juga pengertian asalnya dia lebih berat daripada haram, ya, makruh itu. Kemudian wafitorik wafizilli, ya, dan juga di mana? Di tempat bernaung, ya, tempat berteduh. Nah, itu ya kayak tempat ronda gitu kan. Nah, orang istilahnya nongkrong di situ, ya, ngopi, ngerokok gitu kan, ngobrol gitu. Nah, itu jangan kencing dan berak di situ, karena nanti orang ketika nongkrong di situ duduk kan, wah, bau apa nih gitu kan. Tapi kalau kencingnya ya, bau jengkol atau bau pete, ya. Nah, itu sangat menyakiti banget, ya. Nah, itu. Kemudian wafijili wafisakdi, ya, dan juga jangan di mana? Di lubang, ya. Nah, itu kenapa, ya? Karena diantara hadis-hadis juga ada diterangkan bahwa saudara kita dari kalangan jin itu, ya, itu suka menjadikan lubang sebagai tempat tinggal mereka gitu. Ya, bisa juga di situ ada ular, di situ ada semut, ya. Nah, itu juga kalau dikencingin atau diberakin kan itu akan menyakiti mereka itu, ya. Itu luar biasa. Islam itu sangat menghormati, ya, bukan hanya manusia tapi hewan yang kecil kayak semut pun, ya, itu harus kita hargai, ya. Nah, itu luar biasa, ya. Nah, itu jadi jangan sampai mengganggu mereka gitu. Kalau umpamanya kencing di lubang, nggak tahu lubang ular, wah, dipacok, ya. Nah, itu bahaya banget tuh, ya. Nah, itu, ya, bisa juga kencing di lubang gitu, nggak tahu di situ tempat tinggalnya jin, wah, kepunyanya disentil sama jin, dibengkak, ya. Wah, itu ada juga gitu, ya, yang mengalami hal demikian. Nah, itu makanya jangan sembarangan tuh, ya, kencing di lubang, ya. Wala yastaqbilu samsa wal qamaro, dan juga jangan menghadap matahari dan bulan, ya. Nah, itu yukrahu lahu dzalika halaqadil hajat, hukumnya makruh, ya. Nah, itu ketika kencing dan berak. Akan tetapi lakin an-Nawawi fi Raudhah wa Syarihil Muhadzab. Nah, Imam Nawawi pada kitabnya Raudhah, ya, dan juga Syarah Muhadzab, ya, Majmu',
itu apa menjelaskan qala inna istidbarahuma laisa bimakruhin, oh enggak, ini enggak makruh ya. Jadi kalau seandainya apa ya istilahnya di tempat yang terbuka menghadap matahari atau bulan gitu kan, nah itu kata Imam Nawawi itu apa tetap tidak makruh alias boleh ya. Nah itu tapi ya janganlah kalau bisa jangan sampai apa ini ya apa itu ya menghadap matahari dan bulan ya, itu tentunya di apa tuh di tempat yang terbuka ya. Itu ya itu selesai ya bab atau pasal tentang istinja ini ya. Nah sekarang kita bagiannya menerangkan apa metode segitiga sabirohim ya. Kalau Aba Imam bilangnya S3, jadi solusi segitiga sabirohim ya, S3. Tapi kalau pakai istilah S3 ntar berat banget orang yang istilahnya apa tamatan SMA, wah ini cara S3 gitu kan, loh dianggapnya S3 seterata gitu, serata 3 doktor, bukan ya. Nah itu ya, jadi isinya apa singkatan dari solusi segitiga sabirohim ya. Kayak gimana ya, ini sebenarnya sangat simpel ya. Nah jadi apa setiap ayat ya hadis, nah terus apa teks Arab ya baik di kitab ya, di majalah koran gitu kan, itu nggak akan lepas dari 3 hal ya, yaitu apa jumlah ismiyah, nah ini mim nih ismiyah, nah ya terus jumlah fi'liyah. Nah dan sini apa tawabi gitu ya. Ya cuma segini aja ya. Jadi kalau kita mau buka di ayat atau surat ya, yang pendek-pendek umpamanya ya, atau Al-Fatihah aja patokannya, nah, itu nggak akan lepas dari apa mubtada khobar fil fa'il maf'ul lalu tawabi ya. Itu apa ini naat, atap, taukid dan badal. Naat itu apa kata sifat ya, atap kata sambung ya, yang paling banyak 3 ya, 4 waw fa summa au ya, atap tuh yang paling banyak ya. Kemudian apa taukid itu apa kata penguat ya, kulun ya. Nah, kalau tasniyah ya kalau kulun kalau domirnya laki-laki ya, kuluhu kalau cewek kuluha, kalau 2 kila untuk laki-laki, kalau 2-nya perempuan kilta, kalau banyak pakai hum atau hunna, kulluhum kuluhunna gitu kan. Nah itu terus nafsun ainun tuh masih mufrad tuh ya. Kalau tasniyah kila dan kilta, kalau jamak ya pakai kulluhum kuluhunna ya, kulun aja pokoknya ya. Kulun terus apa ajma'u jami'un ya, itu atau ajma'in. Nah itu terus badal itu kata penjelas ya. Nah itu ini dalam Fatihah aja kan ya. Nah itu alhamdulillah kan, alhamdulillahi rabbil alamin ya. Nah itu ini apa nih mubtada, karena apa ada alif lam kan di akhir isim di awal mubtada. Nah itu ya, isim yang di awal kan mubtada, ini penyempurna jadi khobar penyempurnanya. Rabbil alamin ini jadi penjelas siapa Allah itu ya, Tuhan yang mengurus semua alam gitu kan. Nah itu Ar-Rahmanir Rahim apa nah sifat kan Allah, sifatnya Allah apa Ar-Rahman Rahim kan. Nah itu kan Allah ada alif lam sini kan, ini maka pakai alif lam juga tuh Pak
Ininya juga apa? Sama dengan harkatnya Allah kan, kasroh. Oh. Badal juga ngikutin apa? Barisnya kan, Robi. Nah itu. Nah ini penjelas dari Allah, ini naat ya kan, sifat dari Allah kan. Kayak kasroh juga tuh. Manirahim maliki yaumiddin ya. Maliki yaumiddin. Nah ini apa? Ada masih penjelas Allah. Siapa Allah itu ya, yang merajai hari kemudian. Maliki yaumi idopat kan. Nabil alam juga idopat. Nah idopat. Nah itu. Robil alamin. Tuh. Mubtada, obar, badal, naat, badal kan. Terus apa? Nah, robah ke jumlah fi'liyah kan. Iyyaka na'budu kan. Wa iyyaka nasta'in. Tuh. Nah itu. Iyyaka ini apa? Maf'ul yang didahulukan kan. Maf'ul bi yang didahulukan. Kenapa? Domir apa? Maf'ul bi isim domir muttasil apa munfasil? Munfasil, bisa didahulukan ya, munfasil. Na'budu apa? Kan ada nun, jadi apa? Fi'il mudhari, fi'il mudhari ya. Fa'ilnya apa? Nah nun kan? Tuh. Kalau nun berarti apa? Nu. Ya enggak jadi fi'il, fa'il, maf'ul. Gitu. Oh ya, karena stain wawunya apa? Atap ya. Wawunya atap tuh. Ya karena stain sama kayak tadi ya. Ya kayaknya maf'ul bih nih fi'il dan fa'il. Fa'ilnya apa juga sama apa? Nun. Nahnu ya, fa'ilnya apa? Anu gitu. Ya karena stain. Nah, udah kan? Nah, terus apa? Ihdina. Tuh. Ihdi tunjukkanlah berarti apa? Perintah ya, fi'il amar kan? Tuh, ihdi. Berarti fi'il amar fa'ilnya domir anta ya, maksudnya ke Allah. Tuh, tunjukkanlah ya Allah. Nah, pada kami kan ini jadi apa? Maf'ul fi'il fa'il maf'ul bih. Tuh. Maf'ul bih isim domir apa? Enggak ada ianya, domir muttasil ya. Ihdinas sirat ya, sini kan? As-siratal mustaqim kan? Nah. Sirato fi'il fa'il ya ini maf'ul bi ke-1 ya. Ini maf'ul bi kedua. Nah. Ihdinas siratal mustaqim ya. Al-mustaqim apa? Jadi sifat dari as-sirat kan? Al-mustaqim. Nah, itu. Mustaqim ini apa? Nah, tuh kan. Siratal mustaqim terus apa? Siratal ladzina an'amta alaihim kan? Nah, itu. Ini apa? Siratal jalan yang lurus itu yang gimana? Oh, dijelasin nih. Penjelas namanya badal kan? Siratal ladzina ini idopat. Siratal ladzina an'amta. Tuh, ini apa? Tak tuh apa domir mutaharik marfu kan, na tatumatum titumatuna ini fi'il madi ya. Itu karena kemasukan apa? Domir mutaharik marfu ya, na tatumatum titumatuna tuna tuh. Taknya sebagai apa? Fa'il. Engkau. Alaihim maf'ul pada mereka, kalau kepada itu jadi maf'ul ya. Alaihim. Nah, tapi dari huruf jar yang nggak apa-apa. Ghairil maghdubi. Nah, ini kasronya dari mana? Ya, jadi badal dari alladzina. Ya, jadi apa? Sirata ghairil maghdubi gitu ya. Ini jadi apa?
badal dari alladzina itu. Ya. Nah, itu dalam apa namanya? I'rab Al-Qur'an ya. Nah, itu nih jadi badal dari alladzina itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Nah, itu waladdallin. Ini apa? Bawahnya apa? Atap ya. Gitu, atap terus ini ke sini juga. Waladdallin, atapnya ke sini. Al-maghdub, bukan jalan orang yang kaum murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Itu kan artinya apa? Yang nggak akan lepas dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, tawabi ya. Nah, itu. Jadi hadis juga ya. Itu sama kan? Apa seperti al-muslimu ya. Jam berapa kita? Oh, udah. Ya, udah. Waktunya hampir habis ya. Ya, itulah. Jadi ini gambaran aja ya. Ya, ini yang disebut dengan apa? Segitiga Silaturahim ya. Ya mau kemana juga nggak akan lepas dari ini. Ya, gitu. Mau hadis, mau kitab ya, gitu kan. Tadi kan al-istinja'u wajibun kan, mubtada khobar kan. Nah, itu terus ada apa? Jumlah apa tadi kan, fi'il, fa'il, maf'ul ya. Nah, gitu kan. Ya, enggak akan lepas dari situ kan. Wajibun ya, khobarnya. Minal bauli jar majur itu ya. Penambah tuh. Wal goiti ya, ada wau apa? Atap kan. Nah, kalau udah mubtada khobar udah sempurna dia. Intinya udah dapat. Nah, terus kalimat baru lagi kan. Wal abdalu tuh ada alif lam. Jadi patokannya pokoknya lihatnya dari ini. Ada ciri isimnya enggak? Kalau ada ciri isim, nah berarti jumlah ismiyah, mubtada khobar. Kalau nggak ada ciri isim, langsung lari ke sini. Berarti dia jumlah fi'liyah gitu aja. Kalau ini mah cuma apa? Ya, pelengkap doang ya. Tawabi mah gitu. Wal abdalu ada alif lam berarti apa? Ciri isim ismiyah loh. Yang awalnya berarti mubtada, abdul mubtada. Penyempurnaannya ayastanjia gitu ya. Khobar dari jumlah fi'liyah tuh. Kan? Yastanjia fi'il, fa'ilnya dhamir huwa kembali ke man ya. Gitu aja. Jadi enggak akan lepas dari itu ya. Nah, itu. Jadi fi'il fa'il apa? Terus fi'il fa'il maf'ul mubtada khobar ya, atau itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa ya memberi apa? Ya, kepraktisan lagi kita untuk baca kitab atau hadis ya, atau apa ayat-ayat gitu. Ini nggak akan lepas dari ini ya. Ini mudah-mudahan nih apa, ini jadi hak paten Silaturahim ini. Jadi ya semoga nggak ada yang apa nggak ada yang ini ya kata menjiplak atau apalah gitu. Ini alhamdulillah nih, ini apa ilhamnya dari Allah gitu kan. Nah, itu, dan ini saya yakin ini dengan metode ini lebih gampang lagi. Langsung bisa dipraktekkan, belajar 1 jam saya nerangin ini bisa langsung praktekin baca kitab. Ya, jadi tidak hanya 5 menit, 1 jam insya Allah dengan metode kayak gini bisa langsung praktek baca gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nah, oke. Nah, kita baca Fatihah, semoga kita bisa ketemu lagi pada pertemuan berikutnya ya, di malam Kamis atau malam Sabtu ya. Dalam sehat, panjang umur, limpah berkah rezeki, dijauhkan dari bala penyakit ya, wabah corona, dan juga gampang urusan, diberikan hasil maksud ya, dan juga Allah ampun dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, korban yang akan menjauh yang sudah meninggal, kubur jadi radhah minal jannah, selamat di adab kubur adab api neraka, ala hadini wal nusallu hadirun syalli lailana walahumul fatihah. A'udzu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,